izin record. Saya izin record. Sebaca paragraf pertama. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet harus memenuhi standarisasi. Harus memenuhi standarnya, yaitu menggunakan World Wide Web atau biasa disebut juga sebagai web. Dengan fasilitas web, kita bisa mengakses informasi-informasi di internet yang berupa teks ataupun multimedia, seperti gambar, suara, audio, video, animasi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita perhatikan nih, itu adalah World Wide Web. Coba jelasin sama Chef, apa aja yang memakai www di depannya terlebih dahulu. Biar kita sambil praktekin atau kita sambil demo ini. Nah, ini saya udah buka yang namanya Mozilla. Ya, apa yang pertama kali yang menggunakan www biasanya di depan yang kita ketahui? Oke, website. Nah, inilah yang disebut sebagai website. Contohnya itu adalah kalau kita memulai nih www.google.com. Nah, ini yang saya maksud. Kita akan bahas kenapa sih ada penggunaan www terlebih dahulu. Ayo, selain Google yang menggunakan, oke, screen share masih hitam. Yang lain bagaimana nih? Udah kenapa nampak screen share enggak? Jelas, Sir. Jelas ya. Oke, Fania katanya hitam. Bentar, coba keluar. Saya buka kembali. Nah, gimana? Pelania Tampu Bolon. Sudah kelihatan belum nih? Oke, sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya www. Nah, ini saya yang bertanya, kenapa sih harus menggunakan www di depannya? Kita tahu selain Google ada website apa lagi yang menggunakan www di depannya? Ayo. Ada yang tahu nggak? YouTube. Nah, benar, ada juga yang namanya YouTube. Sebagai contoh kita buat ini adalah youtube.com. Oke, nah kalau misalnya saya klik pun youtube.com itu pasti ada www di depannya. Sebagai contoh nih, saya buka dulu nih ya, google.com. Nah, saya nggak ada pakai www di depannya. Saya enterin, maka dia akan langsung muncul www-nya. Saya buat YouTube juga begitu juga. Kita buat YouTube. Nah, ini juga akan ada yang namanya www-nya juga nih. Nah, di antara kedua ini, kita akan bahas kenapa sih harus ada di depannya World Wide Web, atau biasa disebut juga sebagai web. Nah, komputer yang terhubung dengan jaringan internet harus memenuhi standarisasinya. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan internet, kita ingin membuka internet, itu ada standarnya. Apa standarnya? Nah, standarnya itu adalah www-nya. Oke, di sini saya mau bertanya nih, yang punya kendaraan motor atau kereta di rumah siapa? Pasti semua punya ya, atau ada yang nggak punya motor di rumahnya? Kebanyakan mobil contohnya, ada? Kita tahu nih, siapa nih yang punya kendaraan motor atau kereta seperti begini di rumah? Oke, saya bertanya motor atau kereta nih, gimana? Ada? Nah, kalau misalnya itu kalau kita menggunakan kereta, pasti ada yang namanya helm. Benar? Kalau misalnya kita punya kereta atau motor, pasti punya helm. Nah, di helm itu bakalan ada tertulis yang namanya itu adalah helm SNI. Nah, apa itu helm SNI? Helm SNI itu adalah Standar Nasional Indonesia. Nah, helm SNI itu adalah
Standar Nasional Indonesia, kalau nggak salah itu ya, kepanjang SNI. Nah ini, Standar Nasional Indonesia atau disingkat sebagai SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Nah ini jadi kalau misalnya kita mau memakai helm, harus ada bacaannya SNI-nya. Kalau kita menggunakan website, harus ada www-nya terlebih dahulu. Nah sampai di sini, ada yang mau ditanyain tidak nih? Atau semuanya sudah paham nih? Kalau WWW itu adalah standarisasinya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya manusia itu dianggap tinggi itu ketika tinggi badannya berapa? Ayo, pasti kita pernah lihat ya, ada orang seumuran kita, ih tinggi banget dia gitu. Atau ih kecil banget, pendek banget. Nah, itu kan pasti ada standarisasinya juga, ada standarnya. Ukuran tinggi manusia itu berapa? Contohnya, kalau di Indonesia ukuran normal tinggi badan manusia itu adalah 155. Jika di bawah 155, itu pasti kita bilang pendek. Kalau misalnya di atas 155, itu biasa kita sebut sebagai tinggi. Nah, jadi kalau misalnya seperti begitu, pasti ada ukurannya dan pasti ada standarnya. Oke, atau contoh lainnya nih, kalau kita makan umumnya itu adalah setengah sampai satu piring. Kalau lebih dari satu piring itu biasa disebut bagaimana? Kalau kita makan lebih dari satu piring, itu biasa disebut sebagai berlebihan. Kalau misalnya kurang dari setengah piring atau hanya sedikit saja kita makan, itu disebut juga sebagai kurang makan. Nah, jadi kalau misalnya seperti begitu, di mana-mana pasti ada standarnya. Standarnya itu harus kita patuhi. Kalau misalnya mau pergi menggunakan helm, harus ada SNI-nya. Kalau kita mau membuka sebuah alamat website, harus ada www-nya ini. Seperti begini. Oke. Nah, itu adalah contohnya. Oke. Selanjutnya, dengan fasilitas web, kita bisa mengakses informasi-informasi di internet yang berupa teks atau dokumen multimedia seperti gambar, suara atau audio, video, dan animasi, dan lain-lain. Nah, di sini saya mau bertanya nih, ada video, ada animasi. Ada yang bisa sebutkan nggak perbedaan antara video sama animasi? Animasi itu bagaimana nih? Kita sering banget nih mendengar kata animasi. Animasi itu seperti bagaimana? Kartun-kartun yang kita tonton, contohnya ada Naruto, Boruto, apalagi nih, atau film aksi Jepang, itu disebut sebagai animasi, benar tidak? Benar ya? Nah, jadi animasi itu adalah gambar, video yang direkam. Oke, contohnya nih ya, saya mau buka YouTube. Yang lain bagaimana nih? Coba jelasin nih, kalau animasi itu katanya adalah buatan manusia. Buatan manusia yang digambar dan membentuk sebuah video. Contohnya itu adalah yang mana nih ya? Oke, nah seperti begini contohnya kalau saya nggak salah ya. Wait ya, kita cari aja di sini animasi. Nah, inilah yang disebut sebagai animasi. Kartun berjalan yang membentuk sebuah video. Videonya itu berjumlah 3 menit 41 detik. Ini 4 menit 3 detik dan lain sebagainya. Jadi animasi itu dibuat berdasarkan imajinasi manusia. Benar tidak nih? Atau saya mau bertanya, imajinasi manusia itu terbatas atau tidak? Ayo. Coba di-unmute aja biar lebih ramai yuk. Imajinasi itu terbatas atau tidak? Ayo, coba sebutin nih, Maxi. Coba di-unmute dulu nih, Maxi. Kalau misalnya imajinasi tidak terbatas, imajinasi kita yang paling tinggi itu sampai mana? Coba sebutin contohnya nih, yang bisa imajinasi tidak terbatas.
Coba dibilang sama seni. Ya, seperti begini nih contohnya. Dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu, manusia jika ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu menggunakan apa? Ayo, manusia sebelum ada kendaraan, itu menggunakan apa dari satu tempat ke tempat lainnya? Ayo. Gimana nih? Kok pada diam-diam aja nih? Menggunakan yang namanya kaki. Benar ya, kita menggunakan kaki untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena manusia itu mempunyai imajinasi, karena punya imajinasinya itu tidak terbatas, maka muncullah mimpi-mimpi. Mimpi-mimpinya itu adalah bisa menggunakan kendaraan. Maka terciptalah kendaraan. Kendaraannya itu awalnya bagaimana? Mulai dari sepeda dahulu, atau mulai dari contohnya dari sepatu roda dulu. Dari sepatu roda, kemudian ke sepeda, habis itu ke motor, habis motor ke mobil. Habis dari mobil, maka muncullah pesawat terbang. Nah, setelah munculnya pesawat terbang, apa lagi yang dipikirkan manusia? Imajinasi apa yang dipikirkan manusia tentang kendaraan? Ada yang bisa menebak tidak? Ya, setelah ada kereta api, benar ya, ada kereta api. Kemudian setelah semua kendaraan itu ada, manusia itu pasti berpikir bagaimana cara punya kendaraan, misalnya bisa pergi keliling apa ya namanya, keliling planet, atau misalnya kita dari bumi pengen ke bulan, atau dari bulan pengen ke tempat-tempat lain. Siapa di sini yang kenal yang namanya Elon Musk? Ada nggak yang kenal Elon Musk itu? Oke, Elon Musk. Kalau saya nggak salah ya. Nah, inilah Elon Musk. Dia sekarang adalah orang terkaya di dunia. Dia adalah orang terkaya di dunia. Nih, dia berawal dari imajinasi. Di sini ada yang tahu mobil Tesla tidak? Yang menggunakan listrik. Ada? Pasti kita tahu ya, ada yang namanya mobil Tesla yang menggunakan listrik. Nah, inilah penciptanya. Karena dialah yang menciptakan pertama kali mobil listrik, makanya dia menjadi orang terkaya di dunia. Dialah orang pertama yang mencetuskan. Maksudnya mencetuskan itu bagaimana, Sal? Dialah orang pertama yang menciptakan mobil bertenaga listrik tanpa menggunakan minyak. Nah, karena imajinasinya tidak terbatas, makanya dia bisa menciptakan seperti begitu. Kemudian setelah buatan mobil Teslanya itu berkembang pesat, tahu nggak apa lagi yang dipikirkan dia? Ada yang bisa menebak? Tadi katanya imajinasi itu tidak terbatas. Dialah contohnya. Di mana-mana kendaraan menggunakan minyak, si Elon Musk ini menggunakan tenaga listrik. Setelah berhasil menggunakan kendaraan tenaga listrik, dia mempunyai imajinasi lainnya. Ada yang tahu apa itu imajinasinya? Benar, membuat roket. Dia membuat roket supaya manusia tinggalnya bukan di bumi lagi. Percaya tidak kalau manusia itu mempunyai tempat tinggal selain di bumi? Atau ada yang pernah nonton film fiksi nggak? Kalau misalnya manusia nanti tinggal di luar angkasa di dalam pesawat gitu. Jadi selama hidupnya tinggal di dalam pesawat saja. Percaya tidak kalau misalnya contohnya bumi bakalan seperti begitu? Saya mau bertanya dulu, oke, kepada Aurel dulu nih. Aurel, gimana nih Aurel? Percaya nggak kalau misalnya manusia itu tinggalnya nanti bakalan di luar angkasa? Gimana? Oke, percaya nggak percaya yang lain bagaimana nih? Coba disebutin sama Semi. Nah, jadi intinya itu di dalam yang kita bahas ini tadi mulai dari animasi itu berdasarkan dari imajinasi.
Animasi, imajinasi itu tidak terbatas. Karena tidak terbataslah manusia bisa menciptakan apapun. Contohnya adalah si Babang ini, si Abang Elon Musk ini. Dia menciptakan mobil Tesla, setelah berhasil dia menjadi orang terkaya di dunia. Setelah berhasil menjadi orang terkaya di dunia, dia ingin menciptakan sebuah roket yang bisa memindahkan manusia berpindah tempat dari bumi, contohnya ke planet-planet lain. Kalau misalnya kita lihat nih ya, contohnya harta Elon Musk. Ini semua. Nah, 292 miliar. Ini jumlahnya berapa sih kalau misalnya kita buat ke dalam Indonesia? Jumlah uangnya ini adalah sekitar 512 triliun. Oke. Sorry. Coba diperhatikan. Rekor harta Elon Musk bertambah 512 triliun dalam satu hari. Triliun, bukan miliar. Dari ratusan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliar, triliun. Nah, si abang ini menghasilkan 512 triliun dalam satu hari. Bisa bayangin tidak bagaimana banyaknya jumlah uangnya? Saya mau bertanya nih, kita udah pernah bahas nih, 1 triliun itu berapa miliar? Oke, saya ganti pertanyaannya dulu. 1 miliar itu berapa juta? Ayo, coba jawab sini. Kalau 1 miliar itu berapa juta nih? 1 miliar itu adalah 1.000 juta. Benar ya? 1 miliar itu adalah 1.000 juta. Jika misalnya 1 triliun, itu adalah 1.000 miliar. Nah, kalau misalnya satu hari aja, si abang Elon Musk ini bisa menghasilkan 512 triliun. Berarti dalam satu hari dia bisa menghasilkan 512.000 miliar. Wow, segitu banyaknya. Bayangin aja jika kita punya uang aja, contohnya 1 miliar, kita bisa membeli apapun yang kita mau. Konon, kalau misalnya kita punya uang sebanyak begini. Oke, nah itu adalah contohnya. Jadi, jangan sepelein imajinasi kita. Manusia itu mempunyai otak itu untuk berimajinasi. Berimajinasi seperti yang begini. Oke, bentar lagi uangnya quadrillion. Nah, saya nggak tahu ya. Kalau kita lihat nih ya, 200 harta Elon Musk dalam rupiah. Kalau kita buat nih. Oke. Kita cari dulu ya. Kita coba sebutin, kita lihat dulu satu-satu. Harta si abang ini berapa? Oke, wait, nge-lag nih. Nah, ini sampai banyak banget dia membuat beritanya. Oke, dari sini kita bisa lihat nih. Kekayaan Elon Musk kembali nilainya setara 3.234,7 triliun. Wow, 3.000 triliun. 3.000 triliun berarti 3 kuadriliun. Gila nggak kalau misalnya kita punya duit sebanyak begini? Hanya berdasarkan dari imajinasi manusia, dan berhasil bisa menghasilkan uang sebanyak begini. Udah menciptakan mobil listrik, kemudian mobilnya itu bisa berjalan sendiri. Kita bayangin 3.000 triliun loh. Kita bayangin aja punya 1 miliar aja sudah begitu enak. Konon kita punya harta sebanyak begini. Oke, nah ini kita lanjut ya. 20 menit sudah kita membahasnya seperti begini. Oke, kita lanjut ya. Oke, benar mobilnya bisa berjalan sendiri. Nah, jadi dari yang kita bahas ini, website itu ada gambarnya, ada suaranya, ada video, dan animasi
dan lain-lain. Nah, ada gambar, suara, video, animasi. Itu terdapat di dalam website apa? Website apa yang ada gambarnya, ada video, ada suara, dan lain sebagainya. Ada yang bisa tahu nggak? Alamat website apa? YouTube. Nah, benar ya. Alamat website YouTube bisa ada yang namanya gambar, ada suaranya, ada videonya, ada animasinya. Jadi di sini itu kita bisa melihat sesuatu seperti yang begini. Kita lanjut masuk ke paragraf kedua. Sepengen ada yang mau baca nggak paragraf kedua? WWW adalah, ya. Oke, Jerry Distim, ayo coba dibaca nak. WWW adalah sekelompok teks dan dokumen multimedia yang saling terhubung. Keterkaitan halaman melalui teks disebut dengan hypertext, sedangkan berkaitan antar dokumen multimedia disebut dengan hypermedia. Oke, thank you Jerry. Terima kasih sudah baca ya. Jadi WWW itu adalah sekelompok teks dan dokumen multimedia yang saling terhubung keterkaitan halamannya. Melalui teks disebut hypertext, sedangkan keterkaitan antar dokumen multimedia disebut sebagai hypermedia. Jadi di dalam teks-teks itu tersebut dikumpulkanlah menjadi namanya itu adalah hypertext. Sedangkan dokumen-dokumen multimedia itu semua dikumpulkan menjadi namanya itu adalah hypermedia. Contohnya seperti begini. Melvin, Jerry, Maxi. Dari satu orang menjadi 3. Itu kita bisa menyebutnya menjadi apa? Paham tidak nih maksud se? Misalnya di dalam satu kelompok ada ada Melvin, ada Jerry, ada Maxi. Nah, dari keempat orang tersebut ini kita bisa menyebutnya menjadi kata kami. Benar tidak nih? Kalau lebih dari satu orang kita bisa menyebutnya kami. Sama seperti teks tersebut, di antara beberapa teks digabungkanlah menjadi namanya adalah hypertext. Oke. Contoh lainnya lagi, saya kasih contoh lain lagi adalah orangnya nih. Ada Aurel, ada Edmund, ada Ervin, ada Kylen. Nah, mereka itu kita bisa juga sebut sebagai kata mereka atau kalian. Jadi, dari beberapa teks dikumpulin menjadi satu, yaitu namanya hypertext. Dari beberapa multimedia dikumpulin menjadi satu, menjadi hypermedia. Nah, seperti begitulah maksud dari paragraf kedua. Oke, kita masuk paragraf ketiga. Yuk, yang dari tadi yang belum buka bukunya, coba dibuka dulu ya. Saya ingatin lagi. Di halaman 24 bagian C. Oke, Aurel, coba dibaca ya, nak. Paragraf ketiga. Setiap orang, organisasi, atau perusahaan dapat bebas memasuki dunia internet dan bebas juga memasukkan informasi yang diinginkannya. Oleh karena itu, dalam web banyak tersedia informasi yang baik atau positif. Bahkan ada juga informasi yang buruk atau negatif yang dapat kamu terima. Tentunya kamu akan memilih informasi yang baik dan mengambil manfaat dari fasilitas web ini. Oke, thank you Aurel. Itu aja Aurel. Terima kasih ya yang udah membacanya ya. Saya ulangin, setiap orang, organisasi dapat bebas memasuki dunia internet. Setuju tidak dalam hal itu? Setiap orang bisa mengakses internet dengan bebas. Setuju atau tidak? Setuju, benar ya. Jadi misalnya kita punya kuota, kita punya paket, apapun yang kita buka di dalam internet, yang kita browsing, bisa kita perhatikan. Oleh karena itu, dalam website ini banyak juga tersedia informasi yang baik, bahkan ada juga informasi yang buruk. Oke, Edmund, kenapa nih? Oke, langsung di-unmute aja nih biar teman-temannya kedengaran nih. Kita kan namanya lagi belajar, nggak apa-apa bertanya. Sir, Yuk. Sir kan kalau mau masuk internet harus pakai kuota kalau orang yang nggak bisa
bayar kan nggak bisa masuk internet kan, Sis? Iya, benar. Memang tidak bisa menggunakan internet jika tidak ada yang namanya kuota. Tapi kalau misalnya orang tersebut meminta yang namanya hotspot, masih bisa menggunakan internet tidak? Ayo, saya balikin lagi pertanyaannya. Bisa? Nah, jadi kalaupun kita tidak menggunakan internet, kita tidak ada paket, kita bisa minjem wifi orang, pinjam hotspot orang, dan lain sebagainya. Seperti begitu ya. Tapi kan kalau misalnya orang yang kurang mampu, tidak ada HP, tablet, dan lain-lain, benar. Tapi kan bisa berbagi. Apa maksudnya berbagi? Contohnya nih, saya nggak punya handphone. Kemudian ada Maxi yang punya handphone. Saya kan bisa bareng dia untuk melihat sesuatu. Melihat sesuatu biarpun kita tidak mempunyai handphone tersebut. Benar tidak? Benar ya. Jadi maksud dari intinya itu adalah semua orang itu bisa mengakses internet. Dan ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya itu kita sudah tahu. Sisi positifnya itu adalah kita bisa mengetahui informasi apapun yang ada di dunia ini. Bahkan dari luar negeri sekalipun kita bisa cari tahu informasinya. Dan ada namanya sisi negatif. Nah, saya mau bertanya di sini. YouTube ini punya sisi positif dan sisi negatif tidak? Ayo. Ada punya sisi positif atau sisi negatif tidak nih? Ada, Sir. Ada ya, sisi positifnya itu adalah kita bisa mengetahui informasi-informasi apa aja sekitar COVID, ada animasi, ada lagu, ada TikTok, dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya. Ini saya sering banget nih mendengarkan lagu dari YouTube. Nah, jadi dari hal positif itu kita bisa mengetahui informasi. Dalam hal negatifnya itu bagaimana, Dalam hal negatifnya itu adalah seperti begini. Udah pernah cerita di 1 minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Kalau pernah itu ada kasus di Amerika, karena keseringan nonton film dewasa tembak-tembakan, film aksi, dia jadi membunuh satu keluarganya. Benar tidak? Ada pernah cerita seperti begitu. Nah, itu adalah itu adalah termasuk sebagai sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu bagaimana? Kita jadi otak manusia itu menjadi rusak. Menjadi rusak karena apa? Karena terlalu bebas. Seharusnya kita buka seusia kita bagaimana. Jadi itulah yang kita tonton. Oke, selanjut. Saya pengen yang baca itu Melvin Reynaldo. Ayo Melvin, dibaca yuk. Manfaat layanan www. Manfaat layanan World Wide Web atau WWW diantaranya 1. Sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pelajaran seperti sains, agama, kesenian, dan lain-lain. 2. Sebagai media untuk menawarkan produk sebuah perusahaan atau iklan. 3. Sebagai media untuk mencari teman baru yang ada di seluruh dunia. Dan 4. Sebagai media untuk berkirim surat atau file antar teman. Adapun Sampai kerugian situ aja dulu Melvin. Thank you ya sudah membaca, terima kasih. Oke. Tapi kan ada beberapa video YouTube tuh yang mengandung konten dewasa. Nah, benar. Di YouTube itu ada namanya konten dewasa. Jadi makanya saya bilang kita harus memilih-milih bagaimana yang kita tonton. Saya selalu menanamin dalam diri saya. Saya boleh sedikit kasih cerita ya. Saya sering banget berkata seperti begini. Saya harus tahu. Maksudnya harus tahu itu bagaimana, Pertama, kita harus tahu tempat. Oke, maksudnya harus tahu tempat bagaimana? Kalau misalnya kita lagi di sekolah. Kalau kita ke sekolah, kita harus belajar. Kalau kita misalnya harus tahu tempat, contohnya kita lagi main sama teman kita, maka kita harus main sama teman kita. Kemudian harus tahu waktu. Jika misalnya jam waktu pulang di rumah itu jam berapa, maka kita harus pulang. Yang ketiga, tahu umur atau tahu diri. Nah, umur saya itu 20-an. Oke, umur saya itu sekitar 20-an. Saya harus
mengetahui di umur segini itu harus bisa ngapain aja. Benar ya, contohnya untuk anak kelas 6B, wajar tidak jika misalnya selalu nonton film-film dewasa untuk tembak-tembakan atau film horor? Atau film bunuh-bunuhan. Oke, saya sering Nah, kalau misalnya kita terlalu sering nonton film begitu, yang di otak kita imajinasi kita itu adalah gimana sih rasanya ketika menggunakan pistol? Bagaimana rasanya kita ingin membunuh orang? Contohnya seperti begitu. Itu bisa merusak organ saraf otak kita, makanya sebalik lagi berkata, kita harus tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut tadi. Sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi seperti sains. Nah, ada yang tahu nggak di YouTube yang akunnya tentang sains itu apa? Siapa nih yang sering banget nonton YouTube nih? Nah, yang sering nonton YouTube, apa nama akun yang ada tentang sainsnya? Oke, Karisa. Coba Karisa jawab, Karisa. Ada yang tahu? Kita sering Gimana? Kalau saya tanya nih, yang gamers, akun gamers, apa contohnya akun gamers yang ada di YouTube? Pasti semua tahu. Saya yakin jamin, apalagi anak laki-laki. Kalau saya tanya akun YouTube tentang sains, ada yang tahu nggak? Ayo, jangan di YouTube itu nontonnya tentang game saja. Oke, lupa namanya. Nah, di YouTube itu banyak banget informasinya. Salah satunya itu adalah kita itu namanya adalah Kopbisa. Nah, ada akun YouTube namanya Kopisa ini, kita bisa mengetahui informasi tentang ini ya, bagaimana itu ada anginnya tercipta, bagaimana kebanyakan barang asal dari Cina. Jadi ini berdasarkan informasi-informasi tentang sains. Apa yang dirasakan orang kalau koma? Bisakah kita mengontrol mimpi? Ini tentang sains tidak? Ayo. Tentang sains ya. Jadi ini adalah termasuk informasi. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah nih, siapa yang pernah menonton Sisi Terang? Saya suka Nah, saya nonton saya itunya. Sisi Terang ini banyak mengandung yang namanya sains. Sainsnya bagaimana, Sir? Coba tips mantul ini, mantap betul. Contohnya seperti begini, ini adalah termasuk sains. Nah, kalau misalnya kita bangun tidur, tiba-tiba berubah menjadi titan dan lain sebagainya, seperti begini. Nah, ini juga termasuk sebagai sains. Nah, inilah yang dimaksud juga sebagai animasi. Nah, ini animasi seperti begini ya. Jadi ini adalah buatan manusia yang tidak terbatas pemikirannya. Oke, ini adalah contoh dari sains. Salah satu informasi yang memperkaya materi seperti sains. Nah, ini adalah contohnya. Ayo, ada yang tahu lagi nggak yang lain nih? Ayo, ada yang tahu? Contoh dari sains, akun sains. Oke, wait. Waktu kita tinggal 1 menit lagi sebelum absensi nih. Oke. Ini lower hand dulu ya. Oke. Nah, soal absensi ini udah lewat 40 menit. Kita lanjut di minggu depan. Nah, jadi dari informasi yang kita bahas barusan, kita bisa mengambil kesimpulan WWW itu adalah bagian dari standarnya. Yang kedua, di dalam internet harus kita lihat sisi positif dan sisi negatifnya. Kita harus tahu diri kalau misalnya menggunakan internet, tahu tempat dan tahu waktu. Jadi kita harus mengelola mana yang baik buat kita dan lain sebagainya. Oke, kita sampai di sini dulu. Bisa ada YouTube Kids untuk anak-anak. Gimana? Itu
itu si YouTube buat aplikasi YouTube Kids supaya anak-anak bisa nonton Iya, video yang benar. bagus. Memang ada YouTube untuk kids, tapi masih belum semua mengetahuinya. Oke, jadi ini kita akan bahas di minggu depan. Kita lanjut di minggu depan. Sampai di sini dulu dan bye-bye.